Saya hidup senang-senang. Dan kakaknya saudara menuduh, meskipun tidak ditulis saudara, dia sang adik itu biasa dengan pelacur katanya begitu kan. Nah saudara, barangkali kakaknya tahu macam apa adiknya bukan, maka dia bisa bilang dia pergi keluar di sana, barangkali dia main perempuan, dia mabuk-mabuk, dia senang-senang, I'm free katanya begitu ya. Sini ini saudara bilang ada dua freedom. Pertama freedom for, sama freedom for. Apa yang namanya freedom? Freedom adalah freedom from all things in the world, kata dia. Justru itu freedom. Kalau kita bisa terlepas daripada hal-hal duniawi. Lalu kemudian freedom yang kedua adalah apa? Freedom for, ya, for apa? Freedom for doing everything for the glory of God. Itu dia bilang begitu. Ya, perbedaan sekali bukan? Anak bungsu bilang, I want to be free. Saya mau senang-senang. Saya foya-foya. Ya, saya main perempuan. Barangkali saya mabuk-mabuk. Saya lakukan segala sesuatu karena dia tinggalkan rumah berapa. Dan dia sin willfully. Saudara, dia melakukan dosa dan dia memang memasukkan hal itu dengan sengaja, saudara. Ya, nah, saudara. Lalu kemudian kita lihat bukan, habis itu bagaimana? Nah, saudara, habis itu dia sampai saudara jatuh miskin akhirnya dan cari kerjaan, akhirnya dia cuma dapat kerjaan di kandang babi. Dan saudara, di situ dituliskan waktu dia mau makan makanan babi pun itu pun tidak diberikan. Saudara, kita kalau baca cerita mengenai perumpamaan anak yang hilang, dia bekerja di kandang babi, kita biasa aja dengarnya kan, ya. Karena apa? Karena saudara juga senang babi kok, ya. Orang Tionghoa kalau nggak makan babi lemes bukan, ya. Nah, kita perlu terus ya kaki babi, lesangcan sedikit begitu kan ya, makan supaya agak kuat kita, apalagi dingin begini gitu kan. Nah, saudara, jadi kita dengarnya biasa. Tapi saudara ingat nggak, saudara-saudara? Ya, ini di mana? Cerita di Israel bukan? Dan buat orang Yahudi, babi itu apa? Haram. Ya. Orang Islam sebenarnya mengambil kebiasaan perjanjian lama, bukan? Jadi babi itu haram. Saudara yang berkesempatan sudah pergi Israel, ada yang sudah pergi Israel? Belum? Kalau gitu boleh dibohongin ya. Saudara, kalau pergi Israel, khususnya Yerusalem, tidak ada babi. Nah, saudara pergi boleh hotel bintang 5, bintang 6, bintang 7 buat sakit kepala itu, ya. Nah, bintang 7 saudara ya. Saudara pergi ke sana, pergi ke hotel, tidak ada babi. Lalu kalau saudara keluarkan makanan dari Indonesia, nah orang Indonesia, saudara, kalau kemana-mana selalu punya satu makanan khas. Apa itu? Indomie. Ah, Indomie. Yang lain udah terlalu Americanized, nggak tahu ya. Ya, Indomie kemana-mana, pokoknya bawa super mie Indomie, bukan? Nah, wah dia bilang, gile, salad lagi, aduh, gue udah bosan ini kan. Maka dia keluarin, gue mau makan Indomie aja kan, dia keluarin. Nanti saudara di hotel ya, di tempat makan, datang apa yang biasanya tour guide itu sebut di Indonesia itu, mereka bilang awas ada polisi hitam, datang deh. Satu rabi, saudara tahu kan yang biasa di film ya, pakai pakaian hitam datang, dia kontrol itu. Begitu dia lihat saudara-saudara makan super mie, langsung diambil. Tidak boleh, ini haram. Itu super mie goblok, begitu kan ya? Nah, kita ngomongnya pakai bahasa Indonesia aja kan, dia nggak ngerti, betul nggak ya? Nah, saudara, itu super mie pokoknya tidak boleh, kecuali kalau sudah dinyatakan halal oleh Majelis Ulama Yahudi gitu ya, bukan MUY, betul nggak ya? Kalau sudah dinyatakan halal baru boleh, mengerti? Gitu kan? Wah, itu manajer dipanggil dan bisa restoran ditutup. Maka sebelum polisi hitam jalan-jalan, manajer cukup jalan-jalan dan pelayan jalan-jalan. Begitu lihat super mie, kau boleh dulu, bentar gue dipecat nih, cepet buang, kita buang. Lu nanti
kalau mau itu makan di WC aja, bukan WC gitu. Di WC kadang dia nggak apa-apa, jangan di sini. Oh, begitu kan? Karena apa? Haram, saudara. Haram, nggak boleh, begitu kan? Maka saudara bisa bayangkan, ya, anak bungsu kerja di peternakan babi. Artinya apa? Tempat yang haram, jijik. Nah, saudara bisa lihat nggak berapa jatuhnya sebenarnya anak bungsu itu, kan? Kita selama ini tidak begitu perhatian, kan? Ya, babi biasa, babi, gitu kan? Enggak. Saudara, itu buat orang Yahudi adalah sesuatu yang haram. Dan dia sudah merendahkan diri bekerja di tempat yang haram. Tapi saudara, ya, tetap dia makan makanan babi pun tidak diberikan. Maka dia pulang, saudara, dia bilang kalau begitu, ya, satu hal yang sangat bagus sekali saudara. Pada waktu itu kemudian ayat 17, dia menyadari keadaannya, ya. Saudara, satu hal yang sangat penting, dia menyadari keadaannya. Di mana saya? Siapa saya? Kenapa saya ada di sini? Di mana saya seharusnya berada? Siapa saya? Saya anak Bapak. Kenapa saya ada di sini? Saya melarikan diri dari Bapak. Apa yang saya harus kerjakan? Saya harus kembali kepada Bapak. Saudara, kita punya tema hari ini adalah bagaimana menjadi dewasa. Kalau saudara mau menjadi dewasa, pertama-tama keluar dari kandang babi. Engkau tidak bisa menjadi dewasa selama engkau masih aku suka dengan dosa. Aku masih terkait dengan hal-hal yang dulu. I'm willfully sin. Lalu datang tiap minggu, lalu minta ampun sama Tuhan. Lalu kemudian Senin sampai sampai Sabtu suruh berdosa lagi. Kamu tidak dapat menjadi dewasa kalau kamu tetap hidup di kandang babi. Kamu tidak bisa dewasa kalau kamu cuma hidup hari Minggu bersama dengan Tuhan. Lalu kemudian Senin sampai Sabtu, saudara kemudian hidup di dalam dunia. Ada saudara, saya melayani di gereja Kongker. Di sana ada kebaktian bahasa Korea dan juga ada kebaktian bahasa Spanyol, ya, bahasa Indonesia dan kemudian bahasa Inggris. Tapi saya lebih dekat dengan pastor dari Korea, mungkin karena kita sesama Asia, bukan? Dan agak mirip-mirip lah, kuning-kuning begitu kan, ya. Nah, saudara, jadi kita sering ngobrol. Dan ternyata saya kan baru di sana, dia sudah cukup lama, dia bisa kenal apa jemaat saya. Oh, si ini dia memang agak lupa-lupa itu, tapi dia tahu yang ini udah 7 tahun, yang ini udah 9 tahun. Oh, dia apain satu-satu jemaat saya, besok-besok semua jadi Korea nih. Gitu kan? Nah, saya bilang, saya ajak pastornya ini kagak ingat, dia ingat. Wah, hebat bener begitu, ya. Lalu anak-anak kan ini anak muda, bukan? Dasar iseng, saudara, ya. Lalu saya kalau ketemu dia, ya, annyeonghaseyo, gitu ya. Kebanyakan nonton film Korea saya juga begitu kan, ya. Annyeonghaseyo, gitu ya. Terus dia juga annyeonghaseyo, gitu kan. Ya, karena saya ngomong bahasa Korea, saudara, dia untuk menghormati saya juga mesti ngomong bahasa Indonesia, bukan? Ya, maka dia juga ngomong bahasa Indonesia. Babi lu, gitu ya. Dari mana lu belajar begitu? Ya, dia belajar dari pendeta yang lama. Ya, saudara, ya. Pastor itu ajar saya begitu. It is backwards, you know. Yeah. Yes, I know. Saudara, dia tahu. Tapi saya bilang, kamu kata yang bagus nggak ngerti ya, tapi babi lu dia ingat begitu kan, ya. Terus datang penatua dari gereja bule, saudara. Hey, how you doing? Terus dia bilang, babi lu. Tapi kan nggak ngerti dong ya. What does that mean? What does that mean?
Terus saya bilang, no, it's good. He said, you are a good man. You are a good man. Nah, saudara, ya. Jadi kita tertawa-tertawa, ya. Nah, besok itu hari Sabtu, saudara. Hari Minggu saya ketemu lagi, ya. Pastor, annyeonghaseyo, begitu ya. Lalu dia bisa ngomongnya, selamat pagi, gitu kan ya. Terus saya bilang, don't say Babilo, okay? This is Sunday. You just say that word from Monday to Saturday, not on Sunday, okay? Nah, saudara, tapi itulah ya, kita terbiasa bukan apa? Kita terbiasa, saudara, untuk saudara hidup Monday to Saturday. Mungkin kita cinta dunia. Hari Minggu, ya, from 11 o'clock sampai jam berapa saudara di gereja? Nah, sampai jam 1 baru cinta Tuhan. Habis itu pulang. Kamu tidak dapat menjadi dewasa bila kamu tetap hidup di kandang babi. Apa yang harus kamu kerjakan? Bangun, pulang ke rumah Bapak, pulang bersama dengan Bapak. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara, sekarang kita lihat anak yang sulung. Nah, saudara, anak bungsu ini willfully sin, bukan? Ya, anak yang sulung ini lain lagi, saudara. Dia tinggal di rumah, bukan? Dia tinggal di rumah. Lalu pas pada waktu dia pulang dari ladang, dia dengar pesta-pesta itu, saudara. Ya, lalu dia menjadi marah luar biasa, bukan? Saya ini sudah bertahun-tahun saya tinggal di sini, Bapak anak kambing satu pun tidak pernah potong. Sekarang ada datang anak durhaka, Bapak bisa potong sapi atau lembu tambun dan berpesta-pesta untuk dia, dan dia tidak pernah satu kali pun. Lalu dia tidak mau masuk, Tuhan. Tidak mencatat lagi. Perumpamaan ini sangat indah, saudara. Lalu dia tidak mau masuk. Siapa yang keluar? Saudara ingat tadi kan, waktu anak bungsu pulang, bapaknya berlari mendapatkan dia. Dia nggak pikir gue udah tua keseleo, begitu kan? Ya, tapi bapaknya pergi lari untuk menjumpai dan dia peluk anaknya. Nah, sekarang anak sulung marah lagi kan? Siapa yang keluar? Dia tidak mau masuk, bukan? Siapa lagi yang bertindak? Bapak kembali, bukan? Bapak pergi keluar. Bapak always pergi keluar. Bapak selalu pergi menemui anak, bukan? Sekarang anak sulung marah. Bapak pergi lagi keluar, bukan? Lalu dia bilang, anakku ayo masuk, begitu kan? Lalu si sulung bilang, wah saya ini kan selalu di situ, kau nggak pernah begini dan sebagainya, bukan? Nah, saudara, lalu kemudian ya bapaknya bilang, sebenarnya semuanya itu adalah milikmu, bukan? Ya, saya bukannya nggak mau potong. Kamu mau potong semua anak kambing juga boleh kalau mau, cuma gila aja, bukan? Akhirnya nanti tinggal nenek kambing sama kakek kambing semua di rumah matiin, betul nggak ya? Nah, saudara, jadi kamu mau potong kambing itu kan punya kamu, ya? Nah, saudara, itu yang dikatakan bukan oleh sang ayah. Segala yang ada itu, ya segala yang ada bersama-sama dengan aku, segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saudara, tetapi dia tidak mengerjakan. Kan? Nah, saudara, kalau kita perhatikan begini, dua kan anak, satu anak bungsu, satu anak sulung, ya. Saudara tahu sebenarnya cerita ini diceritakan untuk apa? Nah, kalau perumpamaan, saudara ingat, itu diceritakan oleh Tuhan Yesus dalam konteks apa sih? Begitu kan? Harus diingat, bukan? Nah, saudara, kalau Alkitabnya masih terbuka boleh baca, kalau enggak ya sudah saya bacain, sudah lama bukanya, ya. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa ayat 1 biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli Taurat, katanya dia menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Oke, lalu Tuhan Yesus menceritakan, pertama
cerita tentang domba yang hilang. 2, cerita tentang dirham yang hilang. Yang ketiga, cerita tentang anak yang hilang. Sekarang saya ingin tanya, waktu Yesus cerita tentang anak yang hilang, anak bungsu melambangkan siapa, saudara? Sebenarnya tuh baca suka sembarangan sih, jadi dia nggak ngerti seumur hidup. Saudara, anak bungsu melambangkan siapa? Orang berdosa, betul nggak? Ya, yang di depan itu, berdosa. Sedangkan orang dewasa, saudara, siapa?